Ibu mertua memukul mantu perempuannya. Menantu itu langsung memukul putranya. Ekspresi ibu mertua yang tak nyaman. Ternyata, mewarisi sifatnya. Ini adalah ibu mertua dengan mata hantu. Selama ini menantu perempuan tak pernah membelanya. Dia memikirkan cara untuk membongkar. Ini adalah kali ke-66 pria itu membawa pacar. Wanita itu lupa menambahkan gula ke kopi ibu mertua. Ibu mertua itu tersungkur dan menuduh telah diracuni. Bagaimanapun, trik ini basi. Namun, dia meremehkan wanita ini. Aku marah dengan nenek itu. Mereka bodoh. Mertuanya langsung berdiri. Dia bilang, nggak pernah ada menantunya yang berani seperti ini. Wanita itu menjawab bahwa inilah balasannya. Siapa yang membuat Anda 8 atau 8 hari? Ibu mertua adalah seorang senegaranya. Ternyata wanita itu adalah penyihir tua. Ibu mertua sangat marah. Wajah yang baru saja dioperasi plastik. Hampir kupatahkan garisnya. Dia mengambil lengan sutera. Pria itu melarang ibunya marah. Ibu mertua langsung mendorong. Lalu dia menamparkan wajahnya dan berteriak. Wanita tidak mau kalah. Berbalik dan menamparkan wajah pria itu. Nggak ada otak. Aku nggak nunggu kamu. Ibu mertua menamparkan menantunya lagi. Wanita mengumpulkan kekuatan dan menamparkan pria itu. Pria itu berkata, kenapa kamu nggak sembunyi? Wanita itu jawab, aku nggak apa-apa. Bagaimanapun, kerusakannya bisa dikirim. Ibu mertua sedang tergesa-gesa. Langaung datang ke kompi. Sangat besar. Wanita itu ngamuk lagi. Pria itu akhirnya mengambil semua orang. 7 orang terluka. Masih berpikir untuk menenangkan perkelahian antara mertua dan menantu ini. Tapi juga nggak tahu. Wanita langsung melompat. Sebuah telapak tangan turun dari langit. Setelah berputar 66 kali di tempat, terjun ke kolam. Ini adalah menantu terburuk yang melecehkan mertuanya. Langsung duduk di sofa ketika masuk rumah. Pengasuh di belakangnya berkata, Yin dan Yang. Bagaimana generasi muda bisa sopan santun? Tidak besar, tidak kecil. Setelah selesai belajar, ibu mertua memutar kepalanya ke samping, menunggu lelucon menantunya. Mantu perempuan dengan cepat mengubah posisi. Ibu mertua dengan bangga menoleh. Ibu mertua awalnya membiarkan mantunya duduk di tanah. Tiba-tiba langsung naik ke kepala ibu mertua. Ibu mertua langsung marah-marah. Ternyata, pria itu didesak segera menikah. Menyewa pacar palsu yang bisa bela diri. 3 bagian tempat tidur untuk wanita itu sendiri. Pria bermain di lantai. Tanpa diduga, ibu mertuaku datang dan memeriksa tengah malam. Melihat kebohongannya akan terbongkar. Ibu mertua telah menghancurkan gembok. Tiba-tiba, diterpa angin kencang. Ibu mertua takut. Namun, rumah itu sebenarnya seperti ini. Suamiku sangat ceria. Oh, gendang telinga ibu mertua hampir pecah. Dia nggak khawatir tentang hal lain. Saya khawatir menantunya terlalu keras bermain Muay Thai. Menghancurkan bayi putranya. Payah. Ibu mertua mengambil kunci lagi. Mendorong untuk melihat dan tidak. Benar-benar menyiksa dan menjengkelkan. Akhirnya, ibu mertua kalah dengan suara ini. Merintih. Ingin menjadi muda. Menyelinap ke kamarnya. Ibunya mulai berdosa. Putranya menikahi gadis yang melupakannya. Membuka pintu. Saya terpaksa pulang. Menunggu putranya keluar. Ibu mertua bekerja sama dengan pengasuh untuk mulai menggertak menantu perempuan lagi. Pengasuh memindahkan beberapa keranjang pakaian. Tertawa seperti hantu. Ibu mertua berkata bahwa pakaian ini terbuat dari sutra. Tidak bisa dicuci dengan mesin cuci. Bagaimanapun, kami bermain Muay Thai tak kenal waktu. Lalu membawa mantu perempuan ke dapur. Mencuci piring. Kemudian membawa mantunya ke halaman. Ngomong-ngomong, rumput liar di halaman tak bisa dibakar. Gulma yang rimbun juga di atasnya. Nggak ada syarat lain. Nggak bisa pakai wider. Melihat pengasuh bahagia, segera membeli ember menjadi 2 bagian. Ibu mertua langsung memerintahkan pengasuh kecil. Aku melihat mantuku sedang duduk dan melukis. Agar penonton dapat memahami kemarahan ibu mertua. Setelah pengasuh melirik dan memastikan pertanyaan, menantu perempuan berdiri dengan percaya diri. Mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Ibu mertua dan pengasuh bicara 4 mata. Luas biasa. Ayo ke halaman belakang. Menantu perempuan berkata, pakaian itu sudah kinclong. Ibu mertua itu kaget. Semua pakaian dicat. Aku akan memberimu pasangan. Menantu perempuan menjelaskan. Ibu mertua hanya mengatakan kalau dia tak bisa mencuci di mesin cuci. Tidak mengatakan bahwa itu nggak bisa dicuci barengan. Pergilah ke dapur. Menantu perempuan berkata pasti dia akan dipuji. Peralatan makanan semua dicuci bersih. Ada banyak peralatan makan. Masukkan semua ke mesin cuci dan aduk. Hemat waktu dan tenaga. Pengasuh itu menangis. Ibu mertua kaget. Menantu perempuan menjelaskan. Ibu mertua, kamu hanya bicara bahwa pakaian TK bisa dicuci dengan mesin cuci. Tidak mengatakan bahwa piring tak bisa dicuci di mesin cuci. Jangan nangis. Gulma di kebun dibersihkan. Tapi ketika memotong gulma, ngomong-ngomong aku juga memotong bunga itu. Tapi ibu mertua, pasti yakin, saya telah memasangnya dengan selotip. Tunggu angin musim semi bertiup lagi. Saya akan kembali ke sini untuk membersihkan gulma. Ibu mertua terengah-engah, langsung pingsan. Pengasuh juga terjatuh. Tak ada yang bisa bayangkan apa yang dialami wanita pemberani ini. Dia dipikul oleh suaminya yang baru menikahinya, dan menguburnya hidup-hidup. Dia ditakdirkan untuk kembali dan balas dendam. Beberapa bulan yang lalu, dia masih jadi gadis gendut dengan berat 200 pound. Ini adalah tubuh yang gemuk. Tapi keluarganya kaya raya. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Karena hari ini adalah upacara pernikahannya. Bukan pernikahan sederhana, tapi polemik yang sudah lama direncanakan. Merencanakan semua ini, karena dia adalah pacar yang selalu bersama. Dia sangat gemuk, lahir di keluarga kaya. Dan ketika lahir, hanya bisa memberi pelayan melayaninya. Dia tak mau dilayani seumur hidup. Yang ingin dia lakukan adalah menjadi manusia. Jalani kehidupan yang bebas dari makanan dan pakaian. Pastikan mengambil semua milik gadis itu. Ibu mertua ini juga serakah. Tak ada yang melihatnya.
Aku mengambil setengah uang dalam amplop merah. Betapa bahagianya gadis gemuk yang masih berjongkok dengan suaminya itu. Aku nggak tahu kalau ini awal dari mimpi buruk. Ketika gadis gemuk itu bangun, saya mendapati kalau suamiku hilang. Jadi aku bangun dan cari suamiku. Saya menemukan bahwa suamiku bangun lebih awal. Ini membuatnya merasa bahagia. Gadis buntal menuju dapur. Saya melihat suamiku melakukannya lebih awal. Juga membiarkan gadis buntal itu kembali ke kamar. Tapi, aku nggak mau ada orang di dapur ini. Ia adalah pacarnya yang baik. Tepat sebelum malam pernikahan, mencuci kakinya sendiri. Tumitnya juga sama. Putrinya, ibu selalu menganggap sebagai dirinya sendiri. Ialah wanita yang lembut. Hatinya penuh dendam. Apakah judi? Sebagai taruhan, ibu mertua menatap hadiah yang diberikan gadis buntal itu. Membuntutinya ke dalam ruangan brankas milik keluarga. Dan mengambil foto kotak. Sahabatnya juga bekerja. Berhasil mendapatkan kunci ke ruang rahasia. Keesokan harinya, ketika ia baru saja masuk, tanpa diduga, pintu ruang rahasia penuh dengan minyak. Membuat semua orang panik. Sekelompok orang memasuki ruang rahasia. Ibu mertua baru saja masuk. Terkejut dengan pemandangan di depannya. Rumah dipenuhi dengan ramuan. Ibu mertua melihat semua kotak perhiasan ginseng. Berpikir tentang hadiah uang adalah yang dimaksud. Aku nggak tahu apakah ini cuma gundukan es. Inilah impian utamanya. Apakah awal dari puncaknya? Dia nggak akan membiarkan semuanya di sini. Karena yang inginkan hanya harta. Apakah orang yang berjudi dan bertaruh akan melakukan apa saja? Dia kehilangan banyak uang di kasino ini. Masih hutang sama pinjol. Dia hanya bisa memanggil putranya ketika tak berdaya. Tapi putranya bermain poker bersama gadis buntal itu. Tak ada waktu sama sekali. Saya hanya bisa memanggil menantuku yang keras kepala. Menantu perempuan segera membawa uang tebusan. Aku mengambil ibu mertuaku kembali. Tapi dia tak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sedangkan aku tak akur dengannya. Saat ini, suami gadis buntal itu bergegas kembali. Ditegur tanpa panda bulu. Kemudian ketiga berencana merebut harta keluarga. Hari ini, keluarga gadis gemuk tak ada di sana. Mereka diam-diam masuk gudang, mengambil semua jenis obat yang berharga. Saat ini, ketiganya masih cengengesan. Mereka punya kekayaan. Aku nggak tahu apa aku menangkap serangga kuning. Pemilik kasino digerebek, masuk dan beri pria itu pukulan. Minta ibunya untuk melunasi hutang judi. Ibu dengan cepat maju dan berjanji, katakan untuk menjual ramuan ini, pasti akan untung banyak. Izin dari pemilik kasino. Keesokan harinya, ketiganya datang lagi ke gudang. Persetan dengan pemandangan di depanku. Tak ada obat di gudang. Hanya ada satu foto. Ternyata, gadis buntal itu sudah tahu sifat busuk keduanya. Sahabatnya mendekat untuk menjelaskan. Nggak peduli bagaimana ia menjelaskan. Apa gunanya? Fakta sudah berada di depan mata. Suami pun menghampiri untuk meminta ampun. Tapi dalam hatinya, pria di depan membuatnya merasa sakit. Dia tak akan pernah memakannya. Anak perempuan yang sangat dirugikan. Ibu juga tidak bisa diam. Maju ke depan dan menampakkan wajah mertua. Juga mengeluarkan alarm telepon. Melihat hal yang semakin serius, pria itu mengeluarkan pistolnya. Semua orang melihat dan segera mengambilnya. Saat ini, sebuah tembakan menghantam ibu dari gadis gemuk itu. Ayah juga diserang dengan kejam. Ayah tua itu melakukan yang terbaik. Minta dengan susah payah, lepaskan putriku. Tapi pria ini benar-benar gila. Beberapa pukulan membuat gadis gemuk itu pingsan. 3 orang takut. Polisi segera ke pegunungan, menggali lubang besar. Gadis gemuk itu terlempar ke lubang besar. Ini untuk menguburmu hidup-hidup. Istrinya memohon untuk dilepaskan. Pria gila ini masih memukulinya dan mengubur ayah bersamanya. Gadis gemuk itu tak berdaya, hanya bisa menunggu malaikat maut. Gak kepikiran, tangan keluar dari tanah dengan gemetar. Ini adalah tangan gadis gemuk. Dia belum mati. Dia melakukan yang terbaik. Aku memanjat keluar dari lubang yang dalam. Tak berdaya dan menyedihkan. Dia menggali dengan keras. Aku ingin menyelamatkan ayahku secepat mungkin, tapi dia nggak bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, gadis itu teringat pamannya, menyeret tubuh yang terluka, mengumpulkan kekuatan terakhir, mengetuk pintu rumah paman. Paman memegang gadis yang lemah itu, mulutnya terus berbicara. Selamatkan ayahku. Ketika paman mendengarnya, dia segera pergi ke pegunungan. Berhasil menggali dengan asistennya. Melihat 3 orang baring di depanmu, ada beberapa kesedihan dan keraguan di hatinya. Mengapa Anda dikubur hidup-hidup? Ketik gadis gemuk bangun, lihat pamanmu. Dia nggak banyak beban tapi tidak mengatakannya. Air matanya terus mengalir. Paman memberitahu berita yang tak menguntungkan. Ibunya telah terbunuh. Pembunuh yang diidentifikasi oleh polisi adalah dia. Ketika gadis gemuk itu koma, suami memalsukan bukti. Gadis itu memperagakan ketika membunuh ibunya. Ayah sangat senang mengetahui kebenaran. Membersihkan darah di tempat. Begitu serius memikirkan ayahnya. Ingin membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Ketika aku berada di halaman, sudah ada polisi di sana. Paman, meskipun dia sangat kuat, tapi nggak bisa menghentikan intervensi polisi. Gadis gemuk itu juga kabur ke kota lain. Ini adalah pelarian, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Meninggalkan adalah pilihan mereka. Paman yang mengatur semuanya di kapal. Pergi ke luar negeri, melihat keluarga yang bahagia. Jadi dia dihancurkan olehnya. Dia membenci dirinya sendiri. Mengapa kamu percaya pada pria seperti itu? Gadis gemuk itu menyesal ke luar negeri. Paman menghubungi anak buahnya untuk menerima mereka dan memberinya peraturan. Gadis itu belajar dengan cermat. Dia hanya bisa mengubah wajahnya menjadi orang lain, dan mulai diet. Hanya makan sayuran hijau setiap hari, berkat 200 pun untuk kecantikan, hanya untuk menemukan seorang pria dan balas dendam. Bulan madu belum juga, aku dipukul oleh seorang pria, dikubur di hutan belantara, dan ayahnya mati. Diracun juga, ibu juga merubah wajah Akyu, yang dibunuh ketika koma. Muncul kembali di mata publik. Tujuan utamanya adalah balas dendam di hari pertama ia kembali. Bekas toko telah menjadi milik orang lain. Dan wanita tua ini adalah mantan ibu mertuanya. Wanita di sebelahnya adalah mantan pacarnya. Serta pembunuh utama yang menjebak keluarganya. Nggak ada dosa di wajahnya. Tapi wajah bahagia. Dia sekarang bukan domba lagi. Asisten kecil itu dijebak dan mengubah wajahnya. Terus belajar. Akyu kembali ke negara itu. Dia bergantung pada akupuntur yang dipelajarinya. Membuka pengobatan akupuntur di area itu. Dan orangnya menganiaya keluarganya. Juga masuk dalam perangkapnya. Keuntungan diambil dari cinta mertuanya. Menerima banyak hadiah. Dalam perjalanan pulang, dia memakan hasilnya. Ini akan menghemat banyak uang. Tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang. Dia terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Akyu datang. Buru-buru mengangkatnya. Dan dibawa ke pengobatan akupuntur. Dan pengemudi sepeda motor ini adalah asisten yang dimutilasi olehnya. Hanya balas dendam sederhana. Akyu berkata kepada ibu mertuanya bahwa darahnya tidak berfungsi. Ia dapat membantu merawatnya secara gratis. Ibu mertua yang mendengar itu tidak bisa membayar namun tetap membawa ke akupuntur.
Ibu mertua saat ini belum tahu, dia sudah menjadi domba yang disembelih. Hidupnya ada di tangan Akyu. Aku melihat jarum di tangan Akyu lalu menyuntikkan ke ibu mertua. Darah mulai membeku, jantung berdetak cepat. Jarum terakhir langsung dimasukkan ke dalam. Ibu mertua itu tertidur di tempat. Menghadapi pembunuh yang pernah membunuh ibunya, Akyu tidak membunuh ibu mertuanya langsung. Aku ingin membawanya ke dalam perangkap mereka sendiri. Akyu tidak akan melepaskan siapapun. Tidak akan pernah membiarkan mereka mati dengan mudah. Ibu mertua merasa segar setelah bangun tidur. Energik, juga memuji tangan Akyu. Rumah saya seperti toko. Jika kamu ingin sesuatu, kamu hubungi saja anakku. Akyu menyetujui dengan santai. Sepenuhnya adalah milik dia dan menyerahkan kepada putranya. Nafsu makan ibu mertua itu tiba-tiba meningkat. Banyak makan setiap hari. Membuat keluarganya terkejut. Semua orang di meja memperhatikannya. Ibu mertua berpikir dia sehat. Aku nggak tahu apakah ini jebakan Akyu. Dia perlahan sakit. Setelah makan, dia memperkenalkan museum akupuntur kepada putranya. Mengatakan bahwa dia tak hanya cantik, tekniknya bahkan sangat lihai. Momen mengambil gambar, pria itu benar-benar tertarik kepada Akyu. Wanita yang terlihat sangat cantik. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Dia juga menunjukkan senyumnya. Asistennya juga menemukan Akyu. Keduanya membahas rencana balas dendam selanjutnya. Keesokan harinya, ibu mertua membawa putranya ke ruang akupuntur. Mantan suaminya tidak menyembunyikan pikirannya. Membuka kancing dan biarkan bahunya dicubit Akyu. Dia bebas di antara panas dan dingin. Suasananya pernah canggung. Tiba-tiba teknik Akyu membuatnya berteriak. Kemudian mengatakan, aku tidak memiliki darah. Saya dapat membantumu dengan teknik akupuntur. Pria itu dengan cepat menyetujuinya. Aku pikir dengan ini bisa jauh lebih dalam dengan Akyu. Menghadapi pria yang telah menghancurkan hidupnya, ada banyak cara dalam hatinya untuk menyiksa. Kyu memilih cara paling kejam untuk menyiksa bajingan ini. Aku melihat akupuntur perak Akyu ke titik yang lain. Pria masih menikmati. Akyu TK menyipakkan obat untuk mantan suaminya. Dan pria ini juga mengambil kesempatan untuk cari muka kepada Akyu. Bisakah kamu membantuku perawatan lebih lanjut? Akyu juga menyetujuinya. Pria ini penuh gembira namun tak tahu sebenarnya. Istrinya saat ini, wanita terak, sedang dalam perjalanan. Saat ini dia masih menikmatinya. Namun, wanita terak yang masuk terkejut. Pria itu dengan cepat dan menjelaskan. Ini hanya melakukan akupuntur sederhana. Wanita terak melihat pakaian pria itu. Dia sangat marah dan memarahinya. Kedatangan ibu mertua, biarkan emosinya hilang setengah. Apakah kamu ingin memukul? Dia yang menolongku. Juga dewa kekayaan keluargaku. Bahan obat yang digunakan di sini akan dibeli olehnya. Hanya datang untuk akupuntur. Mengapa kamu membuat keributan? Minta maaf pada Akyu. Mengapa ibu mertuanya ini? Wanita terak hanya menunduk dan mengakui kesalahannya. Akyu datang untuk mengunjungi ayahnya. Air mata terus jatuh. Ayah memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Jangan terlalu keras.